Selamat siang Mbak Meti, saya Claudia Putranandari ingin mewawancarai mengenai komunikasi lintas budaya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Mbak Meti, ketika Mbak Meti datang ke Jogja, itu ekspektasinya Mbak Meti tentang kota Jogja gimana sih? Mungkin dari budayanya atau hal-hal yang ada di Jogja. Karena kan setahu saya Mbak Meti ini orang Kalimantan asli ya kan? Ya pertamanya ya mungkin beranggapan bahwa Jogja ini kayak banyak tempat wisatanya, terus murah-murah di sini. Pokoknya mungkin karena saya pikir nanti kalau tinggal saya jenuh saat kuliah saya bisa berlibur aja di Jogja ini karena ya satu kota gitu. Ekspektasinya sih gitu. Gitu, oke. Ketika Mbak Meti udah datang ke Jogja nih, mungkin udah tinggal beberapa bulan, ada nggak sih kendala-kendala yang Mbak Meti sendiri alami mungkin dari segi bahasa? Karena yang saya tahu kan orang Jogja ini rata-rata ini kan mereka masih menggunakan bahasa Jogja yang sangat kental untuk sehari-harinya gitu. Ya kalau dari saya sih yang kendalanya ya mungkin bahasa ya. Kadang kalau kita pergi belanja atau misalnya ketemu teman atau apa, kadang tuh mereka kadang keceplosan untuk ngomong bahasa Jawa yang kebetulan saya itu tidak paham dengan bahasa Jawa. Jadi mungkin kadang kendalanya seperti di situ aja. Seperti itu. Mungkin Mbak Meti bisa kasih contohnya kendala berbahasa yang seperti apa yang sempat Mbak Meti alamin gitu, dan mungkin juga cara mengatasinya dari kendala yang Mbak Meti alamin itu. Apa ya? Mungkin pas saat di parkiran itu ada lupa bahasanya. Mungkin Mbak tahu bahasanya apa? Ini ya mungkin apa yang ngetan apa ngalor Mbak Ya, gitu. nyetan atau ngalor itu Mbak. Itu saya nggak paham. Tapi kadang kan mereka pakai mimik wajah, jadi saya paham. Oh, maksudnya artinya ini. Terus mungkin bahasa misalnya gelem itu juga kadang masih agak bingung gitu kadang gitu. Ya kayak ya kalau saya sih menangkapnya ya dengan cara bagaimana mimik mereka berekspresi, ya mungkin saya bisa nangkapnya itu, oh artinya ini, oh artinya ini, seperti itu sih kalau saya. Mungkin kalau dalam kendala bahasa sendiri pernah nggak sih ketika Mbak Meti nggak ngerti nih teman-temannya ngomong bahasa Jawa, Mbak Meti habis itu tanya ini artinya apa sih gitu. Ya pastilah saya tanya, maksudnya supaya nyambung juga Iya kan. iya Tapi iya. kalau enggak gitu ya nggak paham. Ya mungkin kadang kalau misalnya lagi bicara tiba-tiba ada yang bicara yang saya tidak paham itu, jadi saya langsung tanya. Atau misalnya saya lagi belanja atau dengar orang ngomong apa, saya bisa tanya juga sama teman saya yang paham, seperti itu. Gitu ya. Biasa dilakukan. Selain kendala dalam bahasa, mungkin dalam komunikasi nonverbalnya ada gitu mungkin budaya-budaya yang atau hal-hal yang biasa dilakukan orang Jawa, terus Mbak Meti nggak biasa lihat nih, atau mungkin juga yang biasa Mbak Meti lakukan di Kalimantan, terus di sini nggak biasa dilakukan gitu. Kalau misalnya itu sih sepertinya nggak ada ya Mbak. Maksudnya saya secara nonverbal itu, eh, saya secara nonverbal mungkin saya dapat langsung paham gitu. Maksudnya saya paham bahwa budaya mereka berbeda dengan saya. Jadi saya merasa itu tidak masalah buat saya. Jadi mungkin apa yang saya lihat mungkin saya bisa terima dengan apa adanya seperti itu. Kalau misalnya yang kebiasaan yang biasa saya lakukan di tempat asal saya ya biasanya kan kayak ada acara kebudayaan, misalnya kebudayaan Dayak begitu. Nah, mungkin saya sering datang dan mungkin berpartisipasi dalam situ. Tapi ketika saya di Jogja ya mungkin kesempatan untuk berpartisipasinya itu kurang. Mungkin memang ada di sini tapi ya tidak bisa langsung berpartisipasi seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya kendala kendala yang Mbak Meti alami ketika datang ke Jogja itu mungkin kalau budaya bisa mempelajari ya, maksudnya saling Iya, memaklumi gitu iya. ya, saling mempelajari kebudayaan yang ada di Mm-mm. sini gitu ya. Mm-mm. Mungkin kendala di awalnya melalui bahasa, karena ya memang saya tahu sih orang-orang Jogja itu kan kadang memang kental dengan bahasanya, Mm-mm. mereka berbicara juga Mm-mm. seringnya menggunakan bahasa Jawa gitu ya Mbak Meti. Tapi untuk hampir 3 tahun Mbak Meti tinggal di Jogja ini, sejauh ini masih ada nggak sih kultur-kultur shock yang Mbak Meti alamin yang nggak bisa teratasi sampai sekarang, atau mungkin udah apa ya, udah sejalannya aja gitu, udah ikutin aja gitu. Oh, kalau culture shock mungkin kaget pas apa ya, orang-orang di sini kan kayak apa ya, terkenal ramah ya. Jadi mau pergi aja harus kayak pamit banget gitu. Berteguran Ya gitu ya. berteguran.
Ya mungkin itu sih pertamanya, mungkin karena saya kalau misalnya biasanya kalau biasanya itu pamit ya biasa aja, pulang dulu ya, tahu lah misalnya di sini tuh mungkin lebih halus lagi, lebih kayak dirangkul lagi gitu, nah seperti itu. Jadi ya mungkin di situ, tapi kalau sekarang ya udah paham sih, maksudnya mungkin memang budaya di sini kayak gitu ya, jadi ya mulai bisa menerapkannya kayak gitu. Jadi selama Mbak Meti hampir 3 tahun sudah di Jogja ini ya sudah menerima budaya-budaya Jogja ini dengan apa adanya gitu ya, maksudnya sudah terbiasa gitu nggak ya? Iya, ya itu ya udah terbiasa sebenarnya Mbak. Maksudnya kayak ya udah apa yang misalnya datang ke sana, saya juga harus menerima kan budaya di sana dan bisa apa ya, beradaptasi bahasanya seperti itu ya. Mungkin udah bisa. Yang pada intinya sebenarnya kebudayaan kita juga sama kan, kita juga orang Indonesia ya kan, jadi mau nggak mau juga kita harus saling mempelajari Ya, budaya ya masing-masing. dan juga karena di Kalimantan itu juga banyak orang pendatang kan, pasti juga ada budaya Indonesia, makanya kadang tuh nggak terlalu kaget karena ya memang udah tahu gitu lagi Budaya kita kan udah bercampur ya. kayak gitu sih. Oke. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Mbak Meti ya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan.